Aku tidak menyangka kau akan meninggalkan warisan untukku di sini. Kata-kata Shoyan jelas tertuju pada Dewa Abadi Nirwana. Setelah memberikan kekuatan untuk bertarung melawan Lord Shu, keilahian ini diam-diam ada dalam pikiran Shoyan. Jika dia tidak dapat memahaminya, maka sifat keilahian ini akan menjadi hambatan bagi Shoyan. Tetapi jika Shoyan memahaminya, maka sifat keilahian ini akan menjadi berkah. Proses kultivasi keabadian dewa berlangsung lambat, dan tidak ada metode kultivasi khusus. Tampaknya seseorang hanya dapat menemukan peluang terobosan melalui pertempuran dan pengalaman. Terobosan Shoyan adalah menghapus keilahian yang bukan miliknya. Dia tidak membutuhkan keilahian seperti itu. Kebaikan sifat manusia tidak boleh hilang. Jika seseorang kehilangan perbedaan antara yang baik dan yang jahat, ini bukanlah yang diinginkan Shoyan. Dalam kondisi saat ini, dia masih mempertahankan niat awalnya. Adapun Han Lin Xuang, Shoyan tidak bisa menyelamatkannya. Orang ini tidak ada hubungannya dengan dia. Sebenarnya, jika tebakannya benar, mereka masih menjadi bidak catur dalam permainan catur Feng Xichang. Sekalipun ada 3 tim, atau bahkan 4 tim, mereka tidak akan pernah mampu mencapai efek seperti itu. Jika semuanya diatur oleh Feng Xichang, maka rencana jahat dan kecerdasan orang ini sangat mengerikan. Li Chen ini juga orang yang pintar. Dia tidak menyerang Han Lin Xuang dan Lin Jie secara bersamaan, karena dia tahu bahwa dia hanya bisa membuat salah satu dari mereka menjadi musuh. Adapun Lin Jie, melihat pakainya serta gayanya dalam melakukan sesuatu, tidak diragukan lagi bahwa dia berasal dari alam Dewa 9 Surga. Jadi aku tidak perlu menunjukkan perhatian apapun terhadapnya. Shoyan mencubit dagunya. Matanya menunjukkan ekspresi serius, mencoba menilai apa yang ingin dilakukan Feng Xichang dari permainan antara ketiga orang itu. Apa yang dapat dia lihat sekarang adalah bahwa Feng Xichang ingin menggunakan 3 tim untuk menghadapi Raja Kupu-Kupu. Tetapi jelas bahwa rencananya sebenarnya telah terganggu. Secara logika, jika Feng Xichang memang merencanakan sesuatu, dia seharusnya bisa menyeimbangkan tim. Menciptakan konflik dan pertikaian saat ini tidak akan membantu menyelesaikan masalah Raja Kupu-Kupu. Jika tebakanku benar, Feng Xichang akan segera muncul. Shoyan berbicara perlahan. Dia tidak menjawab pertanyaan Ye Beijing dan tampak benar-benar tenggelam dalam pikirannya sendiri. Pada saat ini, Li Chen dan Lin Jie siap bergabung untuk menghadapi Han Lin Xuang untuk memblokirnya keluar. Selama mereka mencegah Han Lin Xuang bergegas keluar dari ruang yang rusak, runtuhnya ruang tersebut akan memakannya sampai mati. Namun, tepat saat Li Chen dan Lin Jie akan mengambil tindakan, sebuah suara tiba-tiba saja datang dari jauh. Tunggu sebentar, kalian berdua. Mereka segera menoleh ke sumber suara itu dan melihat 3 sosok, 1 pria dan 2 wanita. Saudara Li Chen, saudara Lin Jie, mohon berbelas kasihan. Aku terlambat. Kita butuh saudara Han Lin Xuang. Hanya dengan bekerja sama, kita bisa punya kesempatan untuk membunuh Raja Kupu-Kupu ini. Orang yang berbicara tak lain adalah kelompok Feng Xichang yang datang dari kejauhan dengan tergesa-gesa, seolah-olah takut terlambat. Feng Xichang, kiranya kau menipuku. Mengapa kau begitu lambat datang? Ketika Lin Jie melihat Feng Xichang datang, wajahnya langsung menjadi gelap, dan pedang panjang yang melayang di depannya, yang memancarkan energi yang kuat, segera diarahkan kepada Feng Xichang. Saudara Lin Jie, harap tenang. Aku sempat tertunda di jalan, bertemu musuh yang kuat dan terluka parah. Aku bergegas ke sini segera setelah pulih. Aku benar-benar minta maaf. Feng Xichang menangkupkan tangannya sambil tersenyum pahit. Tatapannya yang tulus sungguh mudah menipu orang. Lin Jie hanya sedikit mengernyit, dan amarahnya pun sedikit mereda. Juga, aku telah menemukan cara untuk menghadapi Raja Kupu-Kupu ini. Tetapi itu membutuhkan kerjasama dari setidaknya 4 keabadian dewa tingkat ketiga. Kalau tidak, maka semua upaya akan gagal. Feng Xichang kemudian buru-buru menambahkan, dan Li Chen serta Lin Jie mengurutkan kening setelah mendengar ini. Mereka telah membentuk perseteruan darah dengan Han Lin Xuang, terutama Li Chen. Dia pasti tidak akan membiarkan Han Lin Xuang lolos. Kalau tidak, pertempuran berdarah pasti akan terjadi dengannya. Mata Li Chen dipenuhi dengan niat membunuh. Dia jelas tidak peduli pada saat ini. Dia harus membunuh Han Lin Xuang. Li Chen lalu berkata, Saudara Lin Jie, jika dia keluar, kita harus menghadapinya. Jika kita tidak membunuhnya sekarang, akan jauh lebih sulit untuk membunuhnya nanti. Tatapan mata Li Chen yang awalnya baik menghilang,
tergantikan oleh niat membunuh yang kuat. Melihat ini, Feng Xishang buru-buru berkata untuk menghentikannya. Sama sekali tidak. Jika kita kehilangan keabadian dewa tingkat ketiga, kita tidak akan bisa membunuh Raja Kupu-Kupu. Tolong untuk berpikir secara menyeluruh. Jika kita ingin mencari yang lain, itu malah akan memakan waktu lebih lama. Feng Xishang berkata dengan tergesa-gesa. Li Chen mengerutkan kening saat mendengarnya dan menatap Feng Xishang dengan ragu-ragu. Di sisi kejauhan, Shuoyan menatap mereka dalam diam, dan semua yang dikatakannya terdengar di telinganya. Tetapi saat ini, Han Lingshuan sudah bergegas keluar dari ruang yang rusak itu dengan kegilaan. Dia telah menelan sejenis pil ajaib yang membuat kekuatan dan tubuhnya melonjak. Dibandingkan dengan niat membunuh Li Chen, niat membunuh Han Lingshuan jelas lebih kuat. Begitu dia keluar, dia akan langsung melawan Li Chen. Li Chen tahu betul hasilnya, tetapi dia tetap berbalik dan mengambil tindakan tegas. Saat dia mengangkat tangannya, pesawat ulak-alik Dewa Penghancur siap meraung dan menghalangi Han Lingshuan untuk keluar. Melihat ini, Feng Xishang hanya bisa mencoba menghentikannya dengan kata-kata, tetapi tidak mengambil tindakan apapun. Saat pesawat ulak-alik Dewa Penghancur Li Chen melesat keluar, tiba-tiba seberkas cahaya pedang menyambar dan menghantam pesawat ulak-alik Dewa Penghancur miliknya. Meski hanya sesaat, hal itu memberi Han Lingshuan kesempatan untuk melarikan diri. Lagi pula, dia telah membayar harga yang sangat mahal untuk secara paksa melawan aturan spasial Raja Kupu-Kupu. Dan Han Lingshuan pun segera bergegas keluar dari sana. Penampilannya berubah drastis, seperti iblis, dan dia bergegas keluar dan menyerbu langsung ke arah Li Chen. Han Lingshuan, aku bisa saja menghentikanmu, juga bisa membunuhmu. Namun yang terpenting sekarang adalah bergandengan tangan untuk membunuh Raja Kupu-Kupu Neraka instan. Setelah kita berhasil membunuhnya, aku tidak akan peduli lagi dengan balas dendammu. Tapi kau harus berhenti sekarang. Lin Jie berkata dengan suara yang dalam. Meskipun mereka berdua merupakan keabadian dewa tingkat ketiga, nada bicara Lin Jie lebih kuat, dan perasaan bangga seperti itu terpancar darinya setiap saat. Tanpa diduga, Han Lingshuan sama sekali mengabaikan kata-katanya dan berubah menjadi pelangi panjang, membawa cahaya yang ganas dan meledak ke arah Li Chen. Li Chen mengerutkan kening. Dengan lambaian tangannya, sebuah tripod hitam muncul dan menghantam Han Lingshuan. Ledakan keras terdengar di udara. Kemarahan di mata Han Lingshuan tak terbendung. Tidak hanya dia hampir kehilangan nyawa dibuatnya, tetapi dijebak oleh rekan-rekan sekutunya membuat Han Lingshuan benar-benar gila. Beraninya kau berkomplot melawanku. Tidak peduli siapa yang datang hari ini. Bahkan jika aku mati, aku akan menggigitmu 2 kali dan membawamu bersamaku. Han Lingshuan meraung marah. Hal semacam ini tidak dapat ditolerir. Adapun apa yang dikatakan Lin Jie, dia mengabaikannya sepenuhnya. Saudara Lin Jie, mari kita bekerja sama untuk menenangkannya terlebih dahulu, Feng Xishang berkata. Lin Jie mengangguk sedikit dan keduanya bergabung dalam pertempuran. Setelah beberapa bentrokan dan penekanan dari ketiga orang, Han Lingshuan dengan cepat dikalahkan. Han Lingshuan, jika kau tidak mendengarkanku, aku akan membunuhmu di sini hari ini. Lin Jie berteriak dengan suara yang dalam sambil memegang pedang panjang. Dia mengarahkannya langsung ke Han Lingshuan, memancarkan kekuatan pencegah yang kuat. Kalian semua hanyalah penjahat. Kalau kalian ingin membunuhku, silahkan saja. Aku, Han Lingshuan, tidak takut padamu.